Korea. Hey, it's me, Mario. Jadi, hari ini di Ruang Tamu, episode kedua, gue ditemani kembali oleh Kat dan C. Dan hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang terjadi di kehidupan kita sejauh ini, sejak episode terakhir. Guys, jadi hari ini gue mengalami sesuatu yang luar biasa, di mana gue nyaris tertimpa besi. Gila. What the? Oh, Ini Gimana ceritanya? ceritanya lu apa bayangin, itu? gue naik motor, ya kan? Di depan gue ada truk, ya kan? Jadi bukan truk sih, mobil pickup. Jadi mobil pickup ini ada muatannya. Nah, dia tuh bawa besi yang buat jadi pondasinya kanopi. Pernah ngeliat nggak tuh? Yang kayak logam-logam warna silver abu-abu. Pernah lihat? Gue nggak tahu itu namanya apa. Cuman yang terjadi adalah ini tanjakan, ya kan? Terus Malah gue ngakak fokus ke depan, gue berusaha menjaga jarak karena gue sumpah ngeri sama yang itu besi, kayak posisinya tuh kayak begini nih. Jadi ini bugnya kan, itu kayak begini Iya. kan. Miring langsung. Ya kayak ada 6 biji diikat. Terus kayak gue nyetir, gue jaga jarak, terus tiba-tiba kayak rem mendadak gitu kan. Lu mau tahu itu besi geser anjing. Dia kayak Lo tau ngingetin gue pas sama Final Destination. iya benar-benar. Nope. Ini tuh kayak skenario yang Final Destination banget. Dimana gue itu sejengkal dari kematian, men. Iya, bukan, nggak kematian juga sih, paling babak belur aja. Soalnya kayak gue yang sering gue lihat dari mobil-mobil pickup adalah mereka bawa muatan, tapi kadang-kadang ikatannya itu nggak terlalu Gak bagus kuat. gitu. Ngerti gak sih? Iya, kayak gak kuat gitu gak sih? Kayak Iya. Udah kayak kepikiran itu bisa goyang gitu. Terus kayak iya. terus kan kayak gue kaget, muka gue tuh helm gue tuh hampir gitu. Iya, ditabrakan sama itunya. Gue kaget, men. Abis itu kayak ya udah gue mundur dikit, terus kayak gue namanya gue geser, gue nyalip dari kanan. Lu mau tau nggak dia ngapain? Main HP anjing. Bangsa. Terus emang dia ngambil gorengan. Lah anjing. Gue Ini truk. Gila ngambil gorengan sambil Oke. kayak main HP. Tangannya gimana cara ngebunyi, Cuk? ya nggak, gue nggak ngerti sih. Dia kayak gue rasa kayak pengemudi di Indonesia itu kayak emang punya skill mengemudi yang di atas rata-rata gitu, ngerti nggak sih? Multitasking hebat. Iya, multitasking iya. Terus apa namanya, bisa apa sih namanya, berkelok-kelok, nyalip sana Drift. kiri. Kayak gampang banget gitu, ngerti nggak sih? Itu kayak sudah terpatri di DNA masing-masing manusia di Indonesia gitu, ngerti nggak sih? Begitu mereka nyentuh kendaraan, mereka langsung punya bakat itu gitu, ngerti nggak sih? Kayak macam law of Wacky, lu tau law of Wacky kan? Yang anime yang ada bakatnya segala macam gitu. Oke, jadi basically law of Wacky ini protagonisnya dia bisa Pohon. iya pohon. Pohon nggak sih? Iya, pohon kan. Jadi kayak basically law of Wacky ini tuh kayak Boku no Hero Academia tapi jadul gitu, ngerti gak sih? Kayak first iteration of Boku no Hero Academia gitu. Terus yang gue rasain adalah apakah di negara lain itu pengemudinya tuh sehebat ini gitu, ngerti gak sih? Karena berdasarkan pengalaman gue sendiri nih ya, gue kan sering ke Jepang, ya kan? Seperti yang kalian tahu. Ya. Yang gue rasain di Jepang adalah jalanan itu hening. Yang bunyi itu cuman lampu yang buat menandakan pejalan kaki bisa nyebrang jalan. Bener nggak, Kat? Coba dikonfirmasi. Ya nggak salah. Kayak di sini emang kayak, apalagi kalau di kota kecil emang kayak nggak banyak kan yang kayak klakson gitu segala macam. Tapi mungkin Tokyo beda kalau kota gede gitu kan. Soalnya jalannya lebih rame. Dan emang kayak nggak ada yang kayak motor ada, tapi nggak ada tipe yang nyelap gitu loh. Nah iya. Soalnya kayak yang gue lihat juga tuh motor tuh formatnya apa sih? Kayak moped gitu nggak sih jatuhnya? Bener nggak tuh? Kayak kalau soalnya kayaknya di Jepang lumayan strict deh aturannya. Kayak ngambil SIM, temen gue kan ada nyoba, udah tes 3 kali nggak lulus, nggak dilulusin. Terus jadi kayak it's that strict gitu loh. Terus kayak motor itu SIM-nya itu juga beda-beda gitu loh, tergantung motor yang lu mau pakai itu cc-nya berapa.
Oh ya itu. Jadi kalau misalnya cc-nya berapa, SIM-nya beda sama yang nanti cc-nya berapa. Iya, Jadi kayak itu gue tahu dari Persona 4. Ngerti gak sih? Jadi di Persona 4 itu gue nggak mau spoiler nih ya. Cuman ada adegan filler istilahnya yang si karakter utamanya sama temennya itu mau bikin SIM supaya mereka bisa ke pantai naik Vespa. Nah, Vespanya ini itu 250 cc. 150 cc. Jadi mereka itu secara spesifik ngambil tes pengemudi yang buat kendaraan 150 cc. Bener nggak tuh? Ya kan? Bener. Terus habis itu kayak kalau buat mobil juga, mobil sama truk kayaknya contoh dibedain. Terus kayak mobilnya kalau lebih gede juga kayaknya tesnya beda lagi. Terus kayak kalau lu pakai yang gue belakangan tahu, kalau lu pakai kacamata itu nanti ditulis di SIM-nya. Jadi kalau misalnya nanti ada kecelakaan atau dicek apa-apa dan ketahuan lu nggak pakai kacamata atau contact lens, kamu bisa kena denda. Pada dasarnya semakin banyak alasan buat menyerang lu. Iya tapi maksudnya kayak ya it's not a bad thing gitu loh. Soalnya kayak dan again kayak kecelakaan di Jepang tuh kecil banget. It's very very low meskipun tetap ada. Jadi kayak ya plus minus. Plusnya kayak it's safe, minusnya kayak it's sangat ribet gitu loh. Okay. Tesnya spesifik, terus kayak lu bukan yang kayak sekali lulus kan. Tesnya 2 lagi tertulis sama praktek. Jadi kalau lu tulus salah satunya nggak lulus ya udah. Nggak beda sih dari Indonesia, cuman ya lo lah bedanya di mana. Iya. Ya ngerti lah. Kita semua tahu perbedaannya di mana. Yang satu strict, yang satu santuy. Iya sih. Iya. Ya udah. Iya, santai saja. Santai saja. Yang penting cuan, men. Coba Ci, gue mau nanya di Taiwan itu gini kan, gue sering ngeliat di Instagram story teman-teman kita yang kuliah di Taiwan, ya kan? Mereka tuh sering banget motoran gitu. Ya, nggak salah. Apakah di sana segampang itu beli motor? Yang model nggak tahu gue. Cuman ya model apapun. Yang gue lihat tuh motornya model-model yang kayak kalau di sini tuh ekuivalennya adalah NMAX atau Aerox atau ya lumayan oke lah. Ya, lumayan gampang sih. Apalagi kalau misalnya lu belinya cuma dari anak sekolahan, biasanya suka kayak gue udah mau lulus. Biasanya ada kayak mereka bakal jualin gitu loh, kayak ada yang mau beli gak? Biasanya lebih murah, bisa test drive. Jadi jadi kita bisa beli langsung ke orangnya gitu. Iya, kita bisa beli langsung. Oke. Jadi lu bisa beli ke senior gitu misalnya, ya kan? Terus kayak paperworknya gimana? Kayak misalnya kan di sini ada pokoknya ada kertas-kertas yang dokumen-dokumen yang mengidentifikasi kalau ini itu kepemilikannya ini gitu. Nah, kalau di Taiwan itu prosesnya gimana gitu? Apakah ada kayak alih nama pemilik itu? Kayaknya harusnya ada kayak dikasih gitu loh, kayak alih nama istilahnya. Soalnya ada juga kayak temen aku belinya sama langsung kayak sebenarnya ngenalin gitu loh, lo beli sama penjualnya gitu loh. Kalau penjual tinggal kirim ke sekolah, istilahnya begitu. Kalau bawa langsung dari tokonya. Jauh orang dalam ya. Oke, bisa. Iya, bisa. SIM-nya juga SIM pun bisa pakai SIM intern. Jadi lo bikin di Indo, lo pakai SIM-nya udah bisa. Oh, iya nih. Gini. Kan kita kan istilahnya kayak domisilnya itu dulu waktu sekolah itu di daerah Gading Serpong kan. Gue inget banget di SDC itu sekarang itu kalau nggak salah dijadiin namanya kayak ada tempat buat tes driving gitu, ngerti nggak sih? Jadi kan kayak lahan parkirnya luas tuh. Itu kayak ada yang kayak rintangan-rintangannya gitu. Dan waktu itu pas gue rencana emang tahun 2020 kemarin bulan April mau ke Okinawa. Spesifik ya? Iya, jelas. Karena emang gini nih, gue pengen ke Okinawa karena kayak salah satu diantaranya adalah gue pengen ngerasain nyoba nyetir di luar negeri gitu, ngerti nggak sih? Jadi kami ke sana, gue sama adik gue dan keluarga gue itu tujuannya tuh kayak pengen bikin SIM internasional gitu kan. Nah, cuman gue rasa prosesnya agak beda, ya nggak sih? Nih, gue mau nanya, Kat, kalau misalnya di Jepang, lu bisa pakai SIM internasional nggak kalau lu punya mobil atau kendaraan pribadi? Setahu gue ya, enggak.
Jepang nggak terima. Kayak teman-teman gue yang punya SIM Indo, terus kayak gue boleh nih kayak mau nyetir gitu pakai motor, pakai mobil gitu kan. Terus kayak tapi SIM Indo tuh nggak bisa diganti gitu ke SIM Jepang. Terus kayak beberapa orang yang punya SIM internasional juga kayak nggak bisa diakuin gitu secara official di Jepang. Jadi mereka semua harus ngambil lagi. Oh gitu. So that might not be a good plan kalau lu mau ngerental mobil dan nggak ini. Gua saranin mungkin cari, kalau misalnya lu buka Airbnb ada host orang Jepang, terus gitu tanya-tanya gitu gimana caranya ada yang bisa rental driver gitu nggak atau gimana. Soalnya setahu gua kayak international SIM itu harusnya kayaknya nggak keterima deh di Jepang. Good luck with that. Ya kayaknya gue gak akan rental pengemudi ya. Kalau pilihannya antara gue mesti pakai driver untuk nganterin gue kemana-mana atau naik kendaraan umum atau jalan kaki gitu, pilih yang terakhir, jalan kaki atau naik kendaraan umum. Karena sumpah men, gue 6 kali ke Jepang kayak nggak pernah bosan naik kereta aja. Gue nggak tahu apa yang membuat naik kereta di Jepang itu sebuah pengalaman yang sangat memorable gitu buat gue. Kereta Jepang itu such a vibe tau. Kereta Jepang itu such a vibe. Kayak ngerti kayak. Betul, mungkin tapi kayak pas gue sempat main di Tokyo kan, gue naik keretanya. Tapi itu sebenarnya kayak to be honest gue ngerasa itu berisik banget di plafonnya karena kayak apa sih, keretanya lalu lalang terus lagi rame, banyak orang jalan segala macam, itu berisik sih. Tapi kayak pas lu di dalam keretanya tuh kayak sebenarnya it's pretty nice gitu loh. Apalagi kalau misalnya lagi sepi, terus habis itu kalau misalnya lu ngambil jalur yang kayak setahu gue ada beberapa jalur yang kayak lumayan scenic gitu juga. Terus you can see the sunset or the sunrise, itu kayak such a vibe. Itu tuh, nih. Di misalnya gini, di platform di Jepang itu berisik. Cuma bukan berisik manusia gitu. Ngerti? Mereka itu kayak berisiknya tuh berisik background noise gitu. Jadi kayak menurut gue itu sangat it's a vibe bro. Kayak ya ada vibe-nya, tapi dan again kayak apa sih, kalau yang mungkin gua nggak terlalu tahan itu kalau misalnya berisik itu kayak decitan roda kereta sama rel. Itu suka ada yang kayak gitu. Itu jarang sih. Shinkansen udah pasti nggak pernah kayak gitu, tapi kayak kita sebutnya densha, which yang kayak artinya itu kayak kereta lokal yang cuma kayak stasiun ini ke stasiun ini gitu, yang antar daerah juga, itu biasanya bunyi dan gue kayak Tuhan Yesus, sangat berdecit gitu loh, kayak sangat berdecit banget. Terus gue kayak oh my god, hell no. Terus kayak gue mulai ngerti kenapa orang-orang di Jepang tuh pada bawa earphone yang kayak noise cancelling gitu, karena itu akan sangat berguna buat kayak, apalagi kalau misalnya lu ada white background noise yang kayak tidak disukai. Tapi dan again kalau dipikir-pikir nggak semua white background noise itu kayak menyebalkan. Soalnya di Jepang kayak apa sih, intercom di stasiun kereta tuh sering banget dipakai. Terus habis itu dibilang kayak misalnya mamonaku. Iya bener. Shinjuku iki no densha ga 5 分で到着itashimasu. Misalnya suka dibilang intercom kayak gitu kan. Jadi kayak, tapi itu intercom yang itu tuh suara yang kayak gitu tuh sangat berguna, karena kadang kalau suka telat, which is sangat jarang, biasanya cuma kayak 1 menit gitu telatnya, tapi mereka tetap bilang kayak minta maaf, moshiwake gozaimasen gitu kan, kita telat 1 menit, jadi kayak 1 menit dikasih tahu kita akan telat 1 menit, mohon maaf untuk kepada para penumpang untuk memberikan pengertiannya dan menerima mohon maaf kami kayak gitu. Jadi kayak apa sih, kayak ada pentingnya juga gitu loh, lu harus dengerin intercom. Apalagi kayak kalau misalnya lu nggak pengen mikir banyak, terus kayak nggak semua kereta kan ada apa sih, papan digital yang kasih lihat kayak berikutnya stasiun apa. Nah itu lu harus dengerin karena dia cuma bilang kan. Dan kayak kalau lu ke daerah tertentu gak tentu mereka punya bahasa Inggris ya. Iya. Jadi mau dengerin bener-bener. Sambil dengerin cari-cari kayak lu mau stasiun yang mana, yang ininya. Ya kalau misalnya di Taiwan yang gue denger sih naik bis ya nggak sih? Berapa naik bis, tapi kalau di Taipei mungkin lebih demennya naiknya MRT. Jadi kalau lu ke Taichung udah pasti bus. Oh oke. Jadi itu lebih ke arah semakin ke kota semakin canggih gitu kan? Iya. Tapi harusnya iya sih. Harusnya iya. Oke. Harusnya iya. Karena gue belum pernah ke kota yang di bawah, jadi masih kurang pengalaman.
Ini masih cuma tengah ke atas doang sih. Lu tuh di mana sih? Di namanya ya, apa namanya? Ya, aku sebelah Taichung. Oke, nama daerah lu apa? Sebelah Taichung ya. Okay. Kayaknya saya ke Taichung cuma 1 jam naik bus. Oke. Ya, to be fair ya, gue kota kecil juga sih, jadi kayak kemana-mana tuh pakai bus di sini. Iya, nggak salah. Kayak karena kota kecil juga kan nggak ada worth it-nya gitu juga kayaknya pemerintah buat bikin rel kereta. Jadi sebenarnya kalau gue bilang Beppu kota gue itu lebih cocok buat apa sih? Kalau lu punya mobil gitu loh. Karena lebih praktis datu ya. Okay. Tapi kalau misalnya gue mau ke Fukuoka gitu, naik bus lebih murah, naik kereta juga bisa. Jadi kayak ya tergantung aja lu maunya naik bus atau kereta gitu. Tapi kereta specifically cuma kayak di luar kota kecil gue aja. Yang gue lihat, yang gue alamin adalah kayak begini. Gue pasti tuh pernah naik bis dari mana tuh? Pokoknya kita lagi mau pulang ke Tokyo dari somewhere, gue lupa nama tempatnya. Cuman itu kan kayak bis malam gitu kan, ya kan? Iya. Lu tau gak sih di jalan itu kan kayak ada ruas-ruasnya gitu kan, kayak ada garis-garis yang buat apa tuh ngejelasin kendaraan pribadi di sini, kendaraan umum di sini, kendaraan niaga di sini gitu kan. Nah, si bis ini itu stay di jalurnya dia dan dia stay di jalurnya dia, ngerti gak sih? Jadi kayak ya kita perbandingkan adalah sama negara kita sendiri, ya kan? Ya gimana? Kamu di bis, semua tahu. Nggak perlu dijelasin. Ini tidak perlu dijelasin, kayaknya udah perbandingannya kayak itu kayak begini men. Perbandingannya kayak mental woy. Serem woy kalau itu. Ya kan, ini garis. Itu kayak stay di situ. Terus ada belokan yang kayak hampir 90 derajat gitu. Itu kayak literally garisnya gitu, I think kayak gitu, gue kayak gitu. Mepet guys, mepet. Accuracy-nya itu tinggi gitu aja. Iya, makanya kayak this is why when you get like kalau lu udah bisa dapat SIM buat Jepang, kalau buat yang vehicle gede, itu berarti harusnya lu udah very 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 qualified gitu loh. Karena mereka nggak sembarangan lulusin orang buat SIM itu. Lu bisa tes aja. Kayak gue pernah inget kayaknya ada mahasiswa lain gitu yang internasional yang pernah share di grup kayak ada yang nanya kan proses ngambil SIM itu gimana sih? Terus nih orang satu cerita kayak gue ngambil tes SIM 7 kali. sampai ke 6 kalinya, kayak 6 kalinya itu semua gue ngerasa ujian praktek gue bagus, ujian teori gue juga bagus, tapi bedanya yang ke-7 kali adalah yang ke-7 kalinya gue nggak tidur buat tes teorinya meskipun gue udah selesai. Anjing. Jadi kayaknya penjaganya tuh take note. Ya kayak penjaganya tuh kayaknya juga take note gitu loh, kayak lu bersikapnya gimana gitu loh selama tes teori, dan nggak cuma kayak apa yang lu tulis di tes teorinya gitu loh. Ya, jadi kayak kalau di Jepang gitu, we take kayak kalau orang Jepang itu we take driving very seriously gitu loh. Jadi kayak yang soal masalah jalur-jalur gitu kayaknya nggak bakal ada yang berani lewatin, karena soalnya kalau ada apa-apa pasti elu yang disalahin. Dan nothing is cheap in Japan, kayak it's so expensive. Jadi kembali membahas soal lika-liku tes mengemudi di Jepang. Gue pengen ketawa anjing. Gini gue pengen tahu. Gue pernah dengar kalau misalnya tes mengemudi di Jepang itu pakai truk atau bis, bukan pakai mobil biasa gitu. Itu bener nggak? Enggak. Kayak dan again kayak tergantung gitu loh. Kalau lu SIM-nya tergantung CC juga. Iya, kalau misalnya kayak kalau lu SIM-nya lu ngambil buat yang kayak truk ya udah truk, kalau bis. Kayak mereka kayaknya pisahin deh. Dan setahu gua kayaknya kalau mobil ya udah mobil aja gitu, tapi biasanya mereka kasih lu mobil yang kayak agak gede gitu loh daripada yang standar-standar Jepang. Jadi kayak mobil standar Jepang kan agak kecil. Van gitu. Iya, kayak ibaratnya kalau mobil Jepang tuh gimana ya? Kalau mobil Indo kan panjang, kayak misalnya kayak Avanza gitu kan lumayan kan. Tapi kalau mobil Jepang tuh standarnya tuh kayak 3/4-nya Avanza gitu loh, kecil. Kira 3/4 lebih kecil. Oh my god. Lebih kecil. Jadi kayak Avanza panjangnya 3/4, terus lebarnya tuh kayak kurang lebih 3/4 juga lah. Jadi sangat compact. Kalau di Jepang gitu tuh standar. Jadi kalau misalnya lu ngambil SIM mobil, meskipun lu nanti nyetirnya mobil yang lebih kecil dari Avanza, itu lu dikasihnya mobil Avanza. Jadi basically gimana sih itu?
nih kan 3/4 nih. Itu gue ngerasa kayak emang orang-orang Jepang itu istilahnya lebih demen hal-hal yang ringkas, bener nggak? Jadi kayak yang gue alami sendiri kan kayak gue nginep di hotelnya kecil, kamar mandinya kecil, kayak apakah Simple? apa yang membuat apa namanya kayak orang Jepang itu demennya kayak gitu, coba. Kayak orang Jepang ya mungkin mereka lebih prefernya compact, toh jalan-jalan mereka juga bukan yang kayak gede-gede banget gitu kan. Tapi kayak orang Jepang itu kecil, they're small, they're short, they're thin, most of them. Most of them. Iya, most of them kayak pasti ada lah. Terus jadi kayak apa sih konsep mereka tuh kayak apa sih? Mereka pengen something yang kayak fit to their size gitu loh, istilahnya. Jadi that's why everything is like smaller. Jadi kayaknya the cars are smaller, the chairs are smaller. Gue rasa kayak itu kan nggak sih buat orang-orang bule untuk tinggal di Jepang. Iya. Gue nggak dari konteks ukuran gitu. Kayak nggak pakai kalau dari iya, kayak apa sih? kayak apa ya? Kayak di sini tuh rumah sebenarnya rata-rata tuh kecil-kecil. Kamar mandi juga. Jadi kayak makanya lu harus pinter-pinter nyari aja gitu. Okay. Kayak lu pengen ini di mana? Soalnya gue tahu kayak waktu itu ada property agent yang kayak sempet gue pengen pakai. Dia tuh orang bule, terus habis itu kayak tingginya tuh 1,9 atau mau hampir 2 gitu. Terus dia kayak apartemen yang dia tinggalin tuh kalau nggak salah tuh tinggi pintunya tuh lebih pendek dari dia. Jadi tiap kali dia bangun kayak mau keluar kamar gitu suka kejedot. Dia cerita kayak gitu. Dia cerita kayak gitu. Makanya terus dia bilang pas tipnya, you might wanna reconsider like finding a room that has like a higher door frame so you don't hit your head gitu. Karena buat yang tinggi gue itu kayak standar mepet-mepet susah. Tuh, gue 169 itu udah giri-giri apa sih sebutnya giri-giri itu kayak mepet gitu. Susah-susah gampang nyarinya. Iya, jadi kayak kalau lu dia tanggung sih. Bukan tanggung. 170 itu mepet. Mepet, susah-susah gampang. Lu di atas itu lu udah lumayan susah biasanya nyari yang tinggi-tinggi gitu. Mungkin kalau lu mau nyari lebih gampang, lu cari kayak apartemen yang kayak lebih baru gitu, baru dibangunin ya. Kayak tempat gua itu kalau nggak salah dibikin 1964. Jadi sekitar ini langit-langitnya udah enak sih, udah lumayan tinggi, terus kayak door frame-nya juga udah lumayan tinggi, which is great. Tapi kayaknya kalau lebih baru, they make the ceiling higher. Oke. Butuh peninggi badan? Like, Kenapa tiba-tiba peninggi badan? Kenapa? Pusing. Tapi kayak other than door frames, gue menemuin kayak kitchen set, bak mandi, wastafel, semuanya rendah. Gue harus bongkok, woy, supaya kayak apa sih biar kayak buat naruh barang ke bawah itu gue harus kayak bener-bener kayak jongkok gitu, kayak naruh piring atau pisau gitu misalnya di bawah di laci. Terus kalau mau masuk bak mandi ya udah kayak itu rendah banget, jadi kayak aduh astaga, kayak it's a nightmare. Ketika di Indo butuhnya tinggi-tinggi gitu lah. Ya kalau di Indo soalnya kan kayak aku nggak tahu kenapa kayak meja sama bangku tuh lebih lebar, terus kayaknya slightly lebih tinggi juga deh. Oh ya? Di sini doang yang kayaknya semuanya tuh kayak settingnya tuh lebih rendah. Rendah, pendek gitu nggak sih jatuhnya? Pendek, jatuhnya tuh lebih pendek. Kayak gue perlu kayaknya gue mau semua counter yang ada di rumah gua itu paling nggak kayak 5 cm aja gitu lebih tinggi. Iya, karena lu tinggi paling ya. Kayak emang kamu tinggi. Kamu tinggi. 170, mepet. Tapi kayak, iya makanya tapi kayak soalnya karena pendek jadi nggak enak gitu loh. Kalau buat gua, ya maaf gua orang tinggi gitu kan, jadi nggak enak gitu pakai yang rendah-rendah. Tapi jadi kayak apa sih? Kayak ya banyak sedihnya lah kalau lu tinggi terus lu tinggal di Jepang gitu, karena everything here is made small and low gitu loh. Oke, jadi kembali ke topik everything is made small. Gue mau tahu nih, lu ukuran baju lu itu apaan? M. Berapa? M. Rata-rata M, tergantung brand apa L. Oke. Soalnya gue pernah ke Pokemon Center di Tokyo yang pokoknya kayak ada mall-nya gitu. Tahu kan? Tahu. Itu gue masuk. Terus ada orang dari Australia, I guess. Aksennya lucu gitu. Dia kayak nyobain. Iya, dia tuh kayak mau beli jaket gitu kan.
Yang L nggak cukup ya. Yang L nggak cukup. Japanese people are small. Itu kayak tingginya 100, gue ngeliatnya kayak 180-an. Ya udah itu mah XL, nggak bisa L. Nah, maksudnya nggak jual, yang namanya ukuran apa itu namanya lebih dari L di situ gitu waktu itu. Jadi kayak dia tuh kayak sedih gitu, kayak I want to buy this, but I don't fit. I don't want to cram my fat ass into an M size jacket gitu. Dia bilang gitu. Terus kayak ya itu lanjut lagi nih. Gue pengen tahu nih, kan kalian pada sudah 4 tahun di negara masing-masing berkuliah. Dari yang kalian lihat, gaya berpakaiannya itu terinspirasi dari apa? Ngerti gak sih? Korea. Oh, ya oke. Udah pasti di Korea. Udah pasti dari Korea. Oke, fine. Udah pasti Korea. Iya, fair enough. Soalnya kayak emang lagi booming banget kan ya? Lagi booming, soalnya bisa dibilang Taiwan banyak kayak mungkin banyak suka dance cover, jadi kayak bajunya yang biasa kayak dancer gitu, kayak ya usually sekarang yang usually lagi terkenal sih crop tee yang atas doang, ngerti nggak sih, yang setengah. Oh iya, oke. Itu yang setengah ngerti kan. Lalu sama celana yang kayak celana apa ya, yang tinggi sampai setengah. High waist punya. Yang biasa buat usually orang dancer pakai, usually kayak gitu. Itu lagi booming. Nah, high waist-nya itu formatnya jeans apa bahan lain? Bahan apa namanya, gue nggak bisa. Bukan jeans yang kayak bukan plastik juga sih, yang licin. Plastik aja. Plastik. Lu kira spandex. Segaul apa plastik, men. Bukan plastik, kalau udah bilang Indo. Ntar dibuang ke tong sampah, woy. Lu jadiin sampah plastik itu loh yang di tong sampah. Literally recycle waste. Bukan plastik. Reuse, woy. Kayak apa namanya? Lupa Indonya. Bahasa Inggrisnya tahu gak? Yang kayak spandex. Enggak kan? Bukan spandex mah. Celana bahan. Gak jatuh celana bahan. Tapi ada bahan. Susah. Itu kayak itu kayak bisa stretch gitu nggak bahannya? Rada stretch sih sebenarnya. Cashmere aja. Ya, siapa tahu kan gue nebak. Gak sekali ngomong satin gitu. Enggak. Ya. Kayak katun. Kayak army punya. Kanvas. Bukan kanvas. Kanvas kain nggak sih? Kanvas itu sepatu kan? Gue yang buat sepatu Converse kan. Kanvas kan? Itu suatu kanvas, itu kain gitu. Iya, oke lah. Jadi kayak apa? At least tahu ada. Ya udah. Mario akan mencarikan gambar yang akan nanti di paste di salah satu ini kiri kanan. Lanjut. Satin semua disebut. Jadi bisa kita ambil kalau misalnya di Taiwan itu sangat terinspirasi dengan budaya K-pop atau Hallyu culture. Kalau misalnya yang buat kalian yang udah sangat masuk ke dalam dunia itu, di mana dulu gue demen K-pop. Mungkin sampai sekarang ya. Cuman gue gue yakin banyak fans yang lebih ngefans daripada gue gitu. Karena yang gue lihat tuh kayaknya cewek-cewek pada ngelihat bukan dari lagunya tapi dari penampilan. Penampilan. Dan nih jujur ya. Lu mau lihat ke penampilannya fine, nggak masalah men. Cuman buat gue apa bedanya dari orang satu ke orang yang lain? Gue juga awalnya gak bisa bedain gitu. Pastikan ya, maksudnya kayak literally apa bedanya gitu. Semuanya ganteng. Kenapa lo gak suka semuanya gitu? Kenapa ada yang namanya fandom war gitu, ngerti gak sih? What's the point? Okay, good point. Everything is the same. Everyone looks like a porcelain doll. Ya gak sih? Mukanya to be fair, bersinar terang seperti masa depan. Ngerti gak? Glowing aja, kayak masa depan. Bling. Tapi ya sih, tapi kalau gue nonton Korea pun usually gue paling suka lihat fashion mereka sih. Fashionnya bagus. I mean kayak fashion stylistnya bener-bener emang bagus. Literally trendsetter gitu aja. Contohnya G-Dragon. Kita ambil G-Dragon aja. Menurut gue G-Dragon itu kayak undisputed king of K-pop gitu, ngerti gak sih? Gue tahu ini
ini pernyataan gue bakal diserang sama banyak orang, cuman gue bodoh amat. Itu yang gue suka. Lu lihat anjing gaya G-Dragon, gue akan tunjukin gambar seberapa keren, seberapa gaul, seberapa bagus fashion sense-nya si G-Dragon ini. Dan gue yakin kalian pernah lihat kan kayak gayanya pasti itu apa aja. Lihat lah. Iya. Contohnya gini. Lu lihat di video klipnya Fantastic Baby. Lu lihat rambutnya dia. Yang CD-nya nggak ada, CD panjang sebelah, bawahnya warna pink. Iya. I saw that. Iya, terus kayak, dan emang secara fakta sekarang dia tuh kalau nggak salah collab sama banyak kayak designer brand macam Gucci, terus Chanel. Yang paling baru Chanel sih, yang gue lihat dari Instagram si Dragon. Dia tuh kayak literally a god. Gue nggak tahu. Words can't express. Tapi ya sih, fashionnya emang the best lah kalau bisa ituin. Gue juga liatin fashionnya juga, bagus. Iya sih, benar. Bener, nggak salah kok. Sekarang gini, kalau di Taiwan, kita bisa ngeliat kalau misalnya itu terpengaruh dari Hallyu culture, ya kan, K-pop. Dimana kalau nggak salah, gue lihat itu mereka banyak baju-baju yang istilahnya ukurannya itu fit ke yang pakai, gitu, ngerti nggak sih? Di kayak all size ya. Bukan, kayak all size kan kayak muat semua, semua. Kayak didesain untuk orang-orang yang emang bodinya bagus gitu, ngerti nggak sih, kayak yang ramping segala macam gitu. Tapi kalau misalnya di Jepang yang gue ngeliat itu kayak waktu gue main ke Osaka waktu itu banyak orang anak-anak muda itu kayak kostumnya itu kayak baggy gitu, ngerti nggak sih? Coba dielaborasi. Belum 4 tahun di Jepang. Coba cerita. Jadi kayak belakangan yang gue notice kayaknya orang Jepang udah nggak terlalu pakai yang kayak ngepas gitu bajunya. Mereka lebih pilih buat yang baggy, tapi dan again nggak terlalu baggy juga. Karena konsep fashion orang Jepang itu adalah to look, kalau kita disebut bahasa Jepangnya oshare, which means kalau ditranslate secara apa sih kurang lebih rasanya oshare gitu gimana itu expensive. No. You have to look expensive, kayak in a sense oshare itu sebut. Itu adalah konsepnya how to look good in Japan. You look oshare. Kalau dulu disebut oshare sama orang itu bagus. Jadi kayak yang ngetrending itu sekarang yang gue perhatiin tergantung season juga beda. Coat yang buat spring sama fall yang sangat-sangat baggy, yang gede banget gitu, yang lumayan panjang. Terus abis itu kalau spring sekarang yang gue lihat kayak apa sih, sweater vest rompi gitu. Jadi kayak rompi yang kayak V-neck terus yang kayak dirajut bahannya. Yang night wear something. Nightwear. Baju tidur. Silahkan lihat nanti ada di sekitar sini gambarnya. Terus habis itu kayak celananya juga jeans warna biru itu nggak pernah, udah jarang banget legging lagi. Kayak that's not the most fashionable thing that you can wear. Karena mereka lebih suka yang kayak sejenis straight cut terus di rip gitu kalau buat jeans biru. Tapi mereka lebih sering buat ngambil celana yang kayak celana bahan yang panjang, atau kalau enggak celana jeans yang diwarnain yang bukan biru. Jadi kayak celana jeans putih panjang, celana biasanya jeans warna krim yang terus kayak lumayan panjang straight. Silahkan lihat referensi di sekitar sini. Itu terinspirasi dari mana gitu? Apakah nggak tahu Jepang punya kultur original gitu atau gimana? Kayak kalau gue bilang sebenarnya kayak inspirasinya mungkin banyak dari orang Korea juga, karena kayak salah satu tren yang gue notice mungkin kayak di Jepang winter kemarin tuh sempat ngetren yang kayak puffy jacket yang istilahnya tuh kayak apa sih, jaketnya Baymax gitu loh. Iya. Karena kayak it makes you look puffy like Baymax gitu loh. Dan kayaknya itu kalau nggak salah itu culture-nya mulainya dari Korea. Tapi dan again kalau dibandingin mungkin sama Korea, orang Jepang tuh lebih milih yang kayak simple, simplistic, terus kayak apa ya udah, kalau dalam istilah mereka tuh oshare. Jadi nggak terlalu berisik, patternnya mungkin nggak terlalu banyak atau gimana. Cuma simple gitu. Jepang lebih polos, simple. Itu Jepang. Jadi kayak gini, gue mau tahu perbandingan brand-brand express fashion atau gue lupa namanya. Fast fashion.
Iya, yang kayak model H&M, Uniqlo. Zara, Uniqlo. Itu ada berapa brand yang ada di Jepang saat ini gitu? Gue nggak tahu, mungkin sebenarnya banyak kali ya. Tapi yang kayak ya emang yang paling gede yang gue tahu yang ada di sekitar gue H&M, GU, Uniqlo itu udah pasti. Dan kayaknya itu 3 yang kayak key player yang gede gitu deh buat fast fashion, karena mereka emang constantly ganti-ganti terus kan. Maybe deh kayak mungkin ada kayak brand-brand baju lain yang kayak gue nggak terlalu tahu mereka masuk definisi fast fashion apa enggak. Salah satu favorite-nya itu mungkin yang kayak chain-nya lumayan gede di Jepang juga, itu Earth Music and Ecology namanya. Terus habis itu ada juga namanya brandnya Heather kayaknya. Terus kalau buat street fashion yang sampai sekarang gue suka itu jaketnya itu namanya Wego. Dia murah dan dia lumayan cepet. Gue suka banget Wego. Wego. Nggak bohong. Ya kalau lu lihat di video pertama, silakan klik linknya. Itu jaket yang gue pakai itu jaketnya Wego. So that's fast, that's good gitu. Terus kayak mereka emang kayak their style is moving towards street, kayak edgy gitu, yang kayak edgy, emang yang lagi ngetrend gitu. Gue akan mengklasifikasikan gaya mereka itu lebih ke arah indie, vintage, retro clothing gitu, ngerti gak sih? Karena itu yang lagi ngetrendnya sekarang. Tapi Zentai Tech ini kalau lu mau dress that way juga, lu harus kelihatan keren, kakoi, oshare. Ya, lu mesti ikemen gitu, dulu, ya gak sih? Konsepnya kayak gitu. Kalau meskipun lu nggak ikemen, kalau lu dressnya kayak orang ganteng, ya udah gitu, lu istilahnya tuh kayak oshare kayak gitu loh sebutnya. Oke. Kamu gak butuh tergantung baju. Penilaian sangat subjektif. Kayak apa sih? Kayak teman gue satu, mungkin ya dia lumayan ganteng sih, to be fair. Terus tinggi dia 180 gitu kan. Tapi kayak dia tuh suka pakai bajunya yang baggy banget gitu loh. Which is sebenarnya kalau menurut gue tuh agak sayang buat kayak apa sih fisiknya dia gitu loh, karena bisa pakai baju dia bagus. Iya, padahal dia bisa pakai baju yang mungkin kayak lebih accentuate kayak build-nya dia, tapi dia pakai yang baggy. Tapi with this guy, dia tuh suka fashion dan dia jago nge-layer. Jadi tuh dia layer kayak kalung, topi, terus kayak jaket, terus kalau kemarin tuh winter, jadi dia pakai kalau nggak salah kaos, terus ada dalemannya lagi gitu. Iya, ngerti. Tangan panjang yang ngepas, kayak tangan panjangnya yang ngepas, terus habis itu dia pakai kaos lagi atasnya. Nanti dia pakai apa lagi, terus pakai jaketnya keren banget. Dia lagi makan, itu kayak keren banget kemarin itu dia. Sayang kamu jadi kayak there is that type of people, terus ada type of people yang juga kayak suka dressnya tuh kayak mungkin kalau istilahnya tuh disebutnya dandy gitu loh. Jadi kayak sangat-sangat apa sih, chic kan. Jadi kayak chic, CHI, ya itulah. Chic. Iya, chic. Ya apa? Gue harus bilang kayak gimana? Jadi kayak apa sih? Biasanya kombinasi andalannya itu celana yang slim fit. Terus habis itu sepatunya juga yang kayak lumayan rapih tapi bukan yang too formal gitu. Kayak pantofel tapi bukan yang kayak buat kerja gitu. Ya, dress-ish shirt gitu kan. Terus pakai coat warna coklat, sweater warna biru dalaman putih. Rambutnya dirapiin. Basically ya sekitar kayak gitu. Silahkan lihat gambar referensi di sini. English Catholic school student atau English student, I guess. Soalnya yang gue tahu English elegant student. Mungkin kayak sebutnya tuh British posh. Iya, British posh, hell ya, benar. British posh gitu kan sebutnya. Kayak there's a lot of different style, tapi kayak inti dari fashion Jepang adalah lu harus kelihatan antara keren, kakoi, atau kalau enggak ya expensive, oshare. Oke. Ya. Cewek-cewek rata-rata oshare ngejarnya. Jarang banget yang street. Tapi street, even with street kayak lu bisa, you can make yourself look good gitu loh. Yeah, well, you know. Yang gue tertarik juga adalah kultur thrift shop. Ngerti nggak sih? Thrift shop items. Thrift shop. Beli baju second hand. Jadi kayak misalnya ada semacam sweater yang dari tahun 1970-an gitu. Itu apakah di Jepang sama di Taiwan itu populer kayak gitu, gaya-gaya kayak begitu?
Mungkin kalau apa sih, kalau di gua kan kota kecil ya, jadi kayak yang gitu mungkin peminatnya nggak terlalu banyak. Tapi biasanya kalau gua ngeliat TikTok untuk yang kayak maaf, full circle. Kalau gua ngeliat TikTok kayak di kota-kota gitu yang kayak Tokyo gitu, ada emang beberapa toko yang spesialisasi mereka cuma jual vintage second hand item. Yang kayak gitu ada. Kalau di Beppu rata-rata apa sih? Vintage maybe not necessary, tapi as long as the piece look good, they sell it gitu loh. And surprisingly, thrift store di Jepang juga jual-jual barang-barang bermerek asli. Yang bukan KW. Kayak gue pernah pergi ke satu apa sih thrift store yang kayak emang dia terkenal buat kayak fashion. Ini kalau dijual di sini, stylenya berarti bagus. Dan gue ngelihat jaket Balmain kayaknya. Wow. Terus ada tas Louis Vuitton juga, dompet Louis Vuitton. Jadi kayak ya tidak disponsor karena gue nggak sebut ininya kan, tapi kayak brand name-nya not really karena ini second hand juga kan. Jadi kayak and you can really get those things kayak from their original gitu. Price gitu kan. One of my friends dia beli Mangga 2 men. Enggak Mangga 2 juga kan, ini ori bukan yang KW. Kayak one of my friends dia beli tas Michael Kors itu 10.000 yen. Oke, di sekitar kayak 1,5 juta lah ya, tergantung kurs itu. When the actual price itu mungkin harusnya sekitar 30.000 yen. Sekitar 4,5 juta karena jadi kayak second hand is also great. Aku nggak terlalu yakin juga sebenarnya original price-nya berapa, tapi she bought it for Ichimang, so which is actually quite a bargain gitu loh for a name brand. Yeah, I'm steal Michael Kors. Michael Kors sih. To be fair, kayak kadang you find the good stuff, kadang like you find the not so good stuff juga, tapi kayak hoki-hokian aja kayak lu nemu barang bagus apa enggak. Lihat hoki kamu ke toko lagi bagus apa enggak. RNG, gacha thrift store. Kayaknya udah waktunya kita selesai. Udah lewat dari 30 menit. Jadi another episode of Ruang Tamu gue bersama gue Mario, dan hari ini gue ditemenin oleh Kat dan C. See you on the next one, karena gue yakin kita punya banyak topik yang untuk dibahas. See ya. Dadah. Bye.